adik-adik, berjumpa lagi dengan kami. Apa kabar hari ini? Pastinya semuanya sehat dong. Wah, tidak terasa hari ini kita merayakan Hari Minggu Palma. Nah, tema Bina Iman kita pada Hari Minggu Palma ini adalah Raja Telah Datang. Coba diulangi, apa temanya Bina Iman kita hari ini? Ya, raja telah datang. Siapa ya raja yang telah datang itu? Penasaran kan? Sekarang mari kita dengarkan siapa sih sebenarnya raja itu. Sebelumnya kita memuji Tuhan bersama suster dan kakak-kakak. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke adik-adik, udah pada semangat belum? Udah dong? Nah, selanjutnya sebelum memulai kegiatan Bina Iman kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ayo adik-adik, kakak minta kalian mengambil sikap doa yang baik dan mempersiapkan hati kalian untuk berdoa. Ikuti kakak ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau adalah Raja kami. Kami mohon, pimpinlah kami selalu, agar hidup kami senantiasa membawa kebaikan kepada semua orang. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Adik-adik, setelah kita dihantar doa oleh Kak Jenny, kakak memiliki sebuah cerita nih mengenai tema Bina Iman kita hari ini, yaitu Raja yang Telah Datang. Nah, adik-adik dengerin dan disimak ya. Saat itu, kakak mempunyai teman bernama Novi. Dia seorang yang sederhana dalam kehidupannya, di mana pada waktu itu kakak tinggal di rumahnya untuk pergi berlibur. Pekerjaan orang tuanya adalah seorang petani. Mereka adalah keluarga yang sangat sederhana dan berkecukupan. Lalu pada keesokan harinya, Novi ini juga akan kedatangan tamu, yaitu kakak kandungnya sendiri yang pergi merantau. Sehingga saat itu Novi dan kedua orang tuanya merasa senang dan bahagia karena mereka akan kedatangan tamu, yaitu anak laki-lakinya yang jarang mereka bertemu. Kemudian saat itu Novi dan kedua orang tuanya beserta kakak juga mempersiapkan segalanya sebelum anaknya datang pada hari itu. Novi dan kedua orang tuanya serta kakak menyiapkan tempat tidur, hidangan makan, dan lainnya. Walaupun mereka hidup berkecukupan,
tetapi mereka berusaha untuk menyambut seorang anak laki-lakinya yang akan pulang dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Nah, adik-adik, hari ini adalah hari Minggu Palma, di mana hari Minggu Palma ini merupakan hari pertama dalam Pekan Suci. Sehingga melalui tema Bina Iman kita hari ini, kita semua diajak untuk mempersiapkan hati dan kerendahan hati dengan penuh sukacita untuk menyambut kedatangan Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti teman kakak dan keluarganya tadi, yang mempersiapkan kedatangan anaknya dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Ulan tadi, selanjutnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, sekarang mari kita siapkan hati dan kitab suci untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita buka bersama kitab suci dari Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kakak punya 2 pertanyaan nih. Yang pertama, siapakah yang dimaksud raja dalam kitab suci yang barusan kita dengarkan? Yang kedua, apa yang dilakukan orang-orang Yerusalem untuk menyambut kedatangan Yesus? Nah, adik-adik bantu kakak menjawab pertanyaan ya. Jawabannya ditulis di kolom komentar. Adik-adik, setelah kita mendengarkan bacaan yang telah dibawakan oleh teman kakak, di mana Yesus hadir ke kota Yerusalem dengan penuh kehormatan, yang diiringi dengan sorakan, "Hosana kepada anak Daud," dan orang-orang dengan penuh sukacita
menaburkan di jalanan dengan hiasan daun palem serta pakaian mereka. Ini menunjukkan betapa pentingnya Yesus bagi kita semua. Adik-adik, kita juga belajar mengenai kehadiran Yesus ke Yerusalem dengan menunjukkan rasa kerendahan hati Yesus yang datang menunggangi keledai, bukan dengan kuda ataupun kendaraan lain yang lebih megah. Ini menunjukkan bahwa Yesus datang bukan untuk membanggakan dirinya sendiri, tetapi untuk melayani orang lain dan adik-adik semua, serta mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia. Kisah hari ini menjadi inspirasi bagi kita semua dan adik-adik untuk mengenal Yesus dengan lebih baik dan memperdalam iman kita semua. Kita semua dapat mengasihi dan melayani teman-teman adik semuanya dan teman-teman kakak, serta jangan lupa kita harus mengasihi sesama dengan rendah hati. Oke adik-adik yang terkasih, karena tadi kita sudah mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa, maka sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita berdiam diri sejenak untuk mengambil sikap doa yang benar dan kita menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami ingin menyatukan suara dengan orang-orang di Yerusalem yang menyambut kedatangan-Mu lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah bersama kami dalam setiap kegiatan dan setiap perjumpaan kami dimanapun kami berada. Semoga setiap niat baik dan nilai-nilai yang baik kami tanamkan dalam hidup kami setiap hari, agar kami tetap layak menjadi abdi-abdimu yang setia untuk mengikuti jalan yang baik dan benar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, dengan demikian bina iman kita pada hari ini telah selesai. Salam sehat, sampai jumpa di Minggu Gembira selanjutnya. Bye.